Yang sekarang paling viral adalah kasus bos rental bernama Ilyas Abdul Rahman yang tewas ditembak. Pelakunya memang bukan dari pihak polisi, tapi dari anggota TNI Angkatan Laut. Hanya saja dalam kasus ini, polisi tetap jadi sorotan. Kenapa? Polisi dianggap tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya. Kronologinya saat itu, anak bos rental Rizky Agam mendatangi Polsek Cinangka memohon pendampingan polisi untuk mengejar pelaku yang disebut punya senjata api. Sayangnya, petugas piket saat itu menolak laporan anak bos rental dengan alasan pelapor tidak dapat memberikan dokumen yang diminta. Tapi, menurut pengakuan anak bos rental ini, ia sudah menunjukkan kepemilikan mobil saat meminta pendampingan ke Polsek Cinangka. Selain itu, Rizky bahkan dikira pihak leasing. Alasan lain dari pihak kepolisian, karena pihak korban belum membuat laporan resmi ke kepolisian terkait masalah yang dialaminya. Karena laporan yang ditolak itu, bos rental bersama rombongannya memilih mengejar pelaku pencurian tanpa pengawalan yang berujung tewasnya Ilyas, si bos rental. Karena tindakan tidak profesionalnya ini, dua petugas piket saat itu, Bribka Dedi Irwanto dan rekan yang lain, dimutasi ke bagian Yanma. Begitu juga dengan Kepala Polsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Tapi yang lebih bikin malu adalah belasan polisi baru di Mamuju, Sulawesi Barat. Ada 2 oknum polisi jadi tersangka dan 11 polisi lainnya kena sanksi buntut dari kasus pengeroyokan seorang mahasiswa. Polisi-polisi yang diduga terlibat pengeroyokan ini berpangkat bribda dan baru bertugas 5 bulan sebagai polisi. Insiden ini terjadi di sebuah asrama putri pada hari Rabu 1 Januari 2025. Kejadian itu berawal saat korban menegur oknum polisi karena melanggar batas waktu bertamu di asrama putri. Tidak terima, oknum polisi ini memanggil rekan-rekannya sesama polisi untuk mendatangi lokasi. Nah, terjadilah aksi pengeroyokan yang terekam oleh kamera CCTV. Videonya pun viral di media sosial yang membuat rekan-rekan korban menggelar demo di depan Mapolresta Mamuju menuntut anggota polisi yang terlibat kasus pengeroyokan itu segera ditangkap. Sempat terjadi bentrok antara massa dari Himpunan Mahasiswa Indonesia Cabang Manakara dengan polisi. Akibat insiden ini, Kapolda Sulbar Irjen R. Adang Ginanjar harus langsung turun tangan dan menyampaikan permohonan maaf, juga menegaskan akan menindak semua anggotanya yang terlibat dalam pengeroyokan. Kita yang salah, kita proses sesuai aturan yang berlaku. Ya, kalau perlu kita sel. Ada yang miris dari aksi koboi oknum polisi seperti yang terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada November 2024. Brigadir Anton Setianto menembak sopir ekspedisi asal Banjarmasin bernama Budiman Arisandi hingga tewas, diduga terkait persoalan pungli. Bukan cuma dibunuh, mayat korban lalu dibuang ke lokasi perkebunan sawit dan mobil milik korban dicuri. Kejadian ini pun lalu dilaporkan oleh Muhammad Haryono, seorang sopir taksi online yang ikut menemani Brigadir Anton. Haryono sendiri ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam pembunuhan, meski Haryono mengaku diintimidasi oleh Brigadir Anton. Akibat perbuatannya, Anton resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pencurian kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa. Bersamaan dengan itu, Brigadir Anton juga diberhentikan dari institusi Polri dengan tidak hormat berdasarkan hasil sidang kode etik yang dilakukan Propampolda. Dalam rapat antara jajaran Polda Kalteng bersama dengan Komisi 3 DPR RI, melalui keterangan Kapolda Kalteng, diketahui kalau Anton sebelumnya punya catatan pelanggaran penggunaan mobil dinas dan juga melakukan pungli. Dalam sidang, Kapolda Kalteng juga minta maaf atas kasus ini. Penggunaan senjata api pada anggota kepolisian mesti dievaluasi karena sudah banyak kasus polisi menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan SOP. Kenapa? Karena sudah banyak kasusnya. Seperti yang terjadi di Lampung Timur pada Maret 2024. Korbannya adalah Ramadan, 34 tahun. Ia ditembak mati oleh oknum polisi. Yang miris, Ramadan ditembak mati di hadapan istri dan anak-anaknya. Peristiwa penembakan ini terjadi di kediaman Ramadan ketika anggota Polda Lampung menangkap korban atas dugaan curanmor. Polisi Polda Lampung menembak Ramadan pada bagian perut hingga tembus ke bagian pinggulnya. Menurut keterangan LBH Bandar Lampung yang mendampingi kasus Ramadan, polisi mengeluarkan penembakan lantaran Ramadan melakukan perlawanan.
Namun dari keterangan istrinya, Ramadan sama sekali tidak melakukan perlawanan. Polda Lampung pun turun tangan dan memeriksa 5 anggotanya yang disebut terlibat dalam penembakan. Sayangnya dari Maret 2024 sampai Januari 2025 tidak ada informasi terkait dengan hasil sidak kode etik dan bentuk sanksi ke publik. Belakangan ada informasi kalau anggota polisi yang menembak mati Ramadan diduga pernah melakukan hal serupa di tahun 2018. Kasus polisi di Sumeneb justru bikin malu. Seorang polisi diduga menantang warga untuk berduel carok. Insiden ini terjadi pada Rabu 18 Desember 2024. Saat itu, seorang warga hendak melaporkan kehilangan STNK sepeda motornya di Polsek Sumeneb Kota. Warga ini memprotes lantaran sudah datang lebih awal tapi tidak dilayani. Malah yang dilayani lebih dulu yang datang terlambat. Tidak terima diprotes, polisi ini tersulut emosi dan menantang warga ini untuk duel carok. Insiden ini pun viral di media sosial. Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti langsung mengklarifikasi video ini dan menjelaskan kalau kejadian ini dipicu karena terjadi kesalahpahaman antara warga dengan anggota polisi Polsek Sumeneb. Unit Gakum Satlantas Polresta Yogyakarta yang diperiksa Propam gabungan antara Propam Polresta Yogyakarta dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan warga kota Semarang bernama Darso. Adapun 6 anggota polisi ini termasuk Kepala Unit Gakum Satlantas Polresta Yogyakarta. Kasus ini sebenarnya sudah terjadi di pertengahan tahun 2024. Peristiwanya bermula dari insiden kecelakaan yang terjadi pada 12 Juli 2024. Kala itu mobil yang dikemudikan Darso menabrak pengendara motor hingga mengalami luka-luka. Menurut keluarga korban, Darso berniat baik dengan meninggalkan KTP sebagai jaminan untuk membayar ganti rugi. Tapi pada September, sejumlah anggota datang ke Semarang dan menjemput Darso. Namun beberapa saat, sejumlah polisi mendatangi rumah Darso untuk menginformasikan kalau Darso sedang dirawat di rumah sakit di Semarang. Sampai pada akhirnya, Darso pun meninggal dunia. Menurut keluarga Darso, ada dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh polisi. Namun, Polresta Yogyakarta punya versi lain. Polisi menegaskan tidak ada penganiayaan. Darso sempat mengaku sakit pada dada kirinya. Polisi pun membawa Darso ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Dari hasil pemeriksaan, Darso punya riwayat penyakit jantung. Gimana Bu tuntutan keluarga? Tuntutannya ada warga yang minta seadil-adilnya. Ada juga anggota polisi di Polda Sulawesi Selatan berpangkat Aibda berinisial ZF yang dilaporkan istrinya karena diduga ditelantarkan bersama 3 anaknya selama hampir 4 tahun. Anak yang ditelantarkan ini bahkan nyaris putus sekolah. Hal ini membuat sejumlah emak-emak yang tergabung dalam Aliansi Merdeka menggelar aksi demonstrasi di Mapolda Sulawesi Selatan. Propam Polda pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap Aibda ZF untuk memastikan kebenaran di lapangan. Tapi yang parah terjadi di Sumeneb. Istri dan anaknya ditelantarkan oleh suaminya, Bribda AI, yang bertugas di Polres Sumeneb selama 12 tahun. Dugaan penelantaran yang dilakukan oleh Bribda AI disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya ada orang ketiga. Menurut pengakuan Kapolres Sumeneb, AKBP Edo Satya Kentriko, kasus ini bukan baru pertama. Masalah ini sudah ada saat Bribda AI masih bertugas di Polres Bondowoso sebelum dipindahkan ke Polres Sumeneb. Ketika itu Bribda AI menjalani sejumlah sidang etik sebelum akhirnya diberikan sanksi demosi ke Polres Sumeneb. Selama di Bondowoso, Bribda AI sudah 5 kali disidang untuk kasus yang sama.